Yesus kasihi, salam sejahtera kepada kita sekalian yang mengikuti program Night Call dari Departemen Palkes GPIB pada saat ini. Saya Pendeta Emawati Rumampuk Baule yang saat ini melayani sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Siloam Pontianak, Kalimantan Barat. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Departemen Palkes yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani firman dalam program malam hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Allah yang Maha Kuasa, pada malam hari ini ketika kami hendak membaca Alkitab dan merenungkannya, kami memohon tuntunan Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami serta meneranginya, agar kami dapat mengerti firman Tuhan serta memberlakukannya dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab pada malam hari ini dari kitab Daniel pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-30. Daniel 2 ayat 19 sampai 30 yang saya bacakan untuk kita sekalian demikian bunyinya. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanya tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli ujung. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku.
Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sosok Daniel dalam kitab Perjanjian Lama nama yang tidak asing bagi kita. Daniel yang dikisahkan dari sejak sekolah minggu menjadi tokoh yang digambarkan sebagai seorang pemberani, dimasukkan ke dalam gua singa bersama rekan-rekannya, namun mereka selamat. Kita tahu juga bersama-sama Daniel itu ahli menafsirkan mimpi. Dan dalam bacaan Alkitab atau di kitab Daniel juga kita mendapatkan penjelasan bagaimana Daniel dan kawan-kawannya adalah orang-orang muda yang menjaga kekudusan dan terus tekun rajin berdoa kepada Allah dalam kehidupan mereka selama berada di kerajaan Babilonia saat itu. Arti kata Daniel sendiri, Allah adalah Maha Kuasa. Dalam panggilan dan pengutusannya, Allah memakai Daniel untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dengan menganugerahkan kepada Daniel karunia untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Bisa kita juga lihat Daniel pasal 5 ayat 14. Karunia yang Tuhan anugerahkan pada Daniel menjadikannya sebagai orang yang memiliki hikmat. Dan hikmat Daniel yang bersumber dari Allah melebihi hikmat yang dimiliki oleh bangsa Babilonia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 2 kitab Daniel berisi cerita tentang mimpi Raja Nebukadnezar dan penglihatan Daniel. Nebukadnezar mengancam akan membunuh semua orang bijaksana jika tidak bisa menceritakan isi mimpinya sekaligus dengan artinya. Dalam bacaan kita malam hari ini, Allah mengungkapkan isi mimpi raja dan arti mimpi tersebut kepada Daniel melalui suatu penglihatan malam. Lalu respon Daniel adalah memuji Allah semesta langit, ayat 19. Puji-pujian Daniel kepada Allah dalam ayat-ayat berikutnya mengatakan biarlah nama Tuhan diberkati selamanya karena kebijaksanaan dan kuasa dalam milik Allah. Dialah yang mengubah zaman. Allah mengangkat raja, memberikan hikmat kepada orang bijak, pengetahuan bagi orang yang berakal, dan Dialah yang mengungkapkan hal-hal yang mendalam dan tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam kegelapan dan terang itu ada padanya. Bapak Ibu saudara-saudara, visi malam berbeda dari mimpi yang terjadi saat manusia tidur. Visi terjadi saat manusia bangun. Dan ini adalah night vision yang menunjukkan Daniel dan kawan-kawannya terjaga malam itu. Daniel diberikan gambaran sekaligus maknanya. Dan tanggapan langsung dari Daniel adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Daniel menegaskan dalam pujiannya bahwa kebijaksanaan dan kekuatannya adalah karunia dari Tuhan. Ya, itu juga dia sampaikan pada ayat 23 ya, dalam pernyataan, apa yang kami minta darimu, apa yang kami mohon kepadamu, engkau telah memberitahukan kepada kami hal-hal yang dipersoalkan raja. Saudara-saudara, Daniel menyadari bahwa beban dan pergumulan yang sedang dihadapi sangat berat dan sukar untuk dikerjakan. Oleh karena itu, Daniel meminta teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, agar berdoa bersama-sama untuk memohonkan belas kasih sayang Tuhan. Daniel mengajar Raja Nebukadnezar bahwa hanya Allah yang di sorga saja yang sanggup menjelaskan mimpi tersebut. Ada yang menarik dalam bacaan kita, Daniel pun juga hidup dalam kerendahan hati dan menyadari bahwa dia hanyalah alat di tangan Tuhan. Lihat di ayat yang ke-30. Hasil dari keberserahan Daniel kepada Tuhan, maka Daniel diberitahukan tentang mimpi dari mimpi Raja Nebukadnezar itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kalau Raja Nebukadnezar bermimpi dan dia sendiri gelisah dan takut bahwa untuk menceritakan mimpinya dia sulit sekali melakukannya. Bahkan dia meminta para bijak itu dapat menafsirkan makna mimpi itu. Dari bacaan ini sekarang kita mengerti bahwa hikmat dunia tidak sebanding dengan hikmat Tuhan. Apapun yang di masa sekarang menjadi pergumulan saudara, atau hal-hal yang masih menjadi misteri dalam kehidupan kita saat ini, kita belajar dari Daniel yang mau membawa semua yang berat ini berdoa kepada Tuhan, meminta belas kasih sayang Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan menyatakan kebaikannya bagi setiap manusia yang berjuang, yang bergumul dengan mengandalkan hikmat Allah. Biarlah hanya Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Apabila saat ini Bapak Ibu saudara-saudara di rumah berada dalam kecemasan, berada dalam kekhawatiran atau ketakutan dalam menjalani hidup atau misteri kehidupan yang kita tidak tahu ujungnya mau sampai di mana. Terutama lagi kita masih terus berkumpul dalam doa menghadapi pandemi COVID-19. Di samping itu tentu ada pergumulan-pergumulan yang tak ringan yang dialami kita semua. Menjadi sebuah hal yang terasa gelap ke depan. Tetapi firman Tuhan saat ini mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudara dan saya bahwa terang itu ada pada Allah. Dan Allah akan mengaruniakan itu kepada kita melalui hikmat, melalui pencerahan kehidupan lewat firman Tuhan, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita. Marilah, kalau tema pada malam hari ini mengajak kita untuk melihat Dia Allah yang menyingkapkan itu. Mari selalu mau bertanya kepada Tuhan Allah lewat semua permohonan doa kita kepadanya. Dalam doa itulah Tuhan akan memberikan hikmat untuk kita dapat menjalani hidup ini dengan kasih dan kuasa-Nya. Nyatakanlah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya orang lain mampu melihat kemahakuasaan Allah dan kasih setia Tuhan lewat kesaksian kita yang nyata. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk senantiasa bersandar pada kuasa-Mu. Berilah hikmat-Mu kepada kami semua dalam menyikapi situasi kondisi di depan kami. Acap kali banyak misteri yang juga mencemaskan kehidupan ini. Namun bersama kasih dan hikmat Allah, kami diberikan kemampuan untuk menghadapinya dengan kuasa-Mu. Dan berkatilah semua orang yang mengikuti program Naikol saat ini di mana saja berada. Tuhan juga memberikan kasih dan hikmat-Mu bagi gereja-gereja dimanapun berada, khususnya bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB, baik fungsionaris majelis sinode dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung, demikian juga mupal-mupal dan jemaat-jemaat GPIB, termasuk pos-pos Pankes yang ada di dalamnya. Berikan semangat dalam karya layan bagi pengurus Departemen Pelkes GPIB. Melalui program Naikol pada malam hari ini, kami percaya Tuhan ada banyak orang boleh mengenal kasih dan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berilah hikmat bagi pemimpin bangsa dan negara kami, khususnya dalam menangani percepatan penanganan COVID-19, juga persiapan memasuki era tatanan yang baru. Kami serahkan istirahat malam kami ini, biar ungkapan syukur dan pujian kami naikkan kepada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Terimalah doa permohonan kami, demi nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, program Naikol pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh meneduhkan hidup kita malam ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.